Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kiranya kita selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa, dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan bacaan Renungan Harian Gereja Toraja, Kamis 19 Mei 2022. Firman Tuhan dari Amsal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, ya Bapa, pemilik kehidupan ini. Kami bersyukur untuk perkenan-Mu hingga pada saat ini. Tuhan boleh memelihara kami di sepanjang peristirahatan kami sepanjang malam, sehingga di hari yang baru Tuhan memperkenankan kami untuk menikmati kasih Tuhan. Hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberi kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hari hidup kami. Ini kami yang datang kepadamu Tuhan, berkati kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Judul firman Tuhan, faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan saat ini diberi suatu tema, yaitu cari dan milikilah hikmat. Cari dan milikilah hikmat. Untuk mengetahui sesuatu yang belum kita tahu, tentu dibutuhkan waktu untuk belajar, dan dalam proses belajar itulah kita akan menemukan dan mengenal hikmat seperti apa yang harus kita miliki di hadapan Tuhan. Pada bagian ini bacaan kita, kitab Amsal menegaskan bahwa hikmat Tuhan mengajak kita semua untuk menerima perkataan, menyimpan perintah, memperhatikan hikmat, mencenderungkan hati pada kepandaian, berseru kepada pengertian, dan mencari serta mengejar harta yang terpendam. Mencerminkan semua sikap ini, kita belajar bahwa untuk memperoleh hikmat harus ada usaha yang serius, tidak mengenal lelah, bersemangat, jauh dari putus asa, dan terbuka untuk dipimpin oleh hikmat. Hikmat diibaratkan perak dan harta terpendam yang dapat kita gali lewat seringnya membaca, melihat, dan mempelajari firman Tuhan, sehingga hikmat Tuhan yang kita peroleh
akan menuntun kita untuk mendapatkan kebenaran di dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana kita merespon hikmat dalam kehidupan kita? Tentu kita hendaknya menghayati bahwa hikmat bersumber dari Allah, sehingga kita perlu menyediakan waktu untuk mendengar firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Selain itu, kita perlu membuka hati dan pikiran kita untuk mempelajari firman Tuhan. Kita perlu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan persekutuan pribadi, serta melakukan firman Tuhan setiap hari. Dengan hikmat, kita akan dimampukan untuk membuat keputusan dengan baik, keputusan dengan benar dan tepat, untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, carilah dan milikilah hikmat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala rahmat-Mu yang besar, untuk kasih-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami, untuk kami alami dan nikmati bersama hingga pada saat ini. Bersyukur firman Tuhan saat ini menyapa kami untuk memulai segala aktivitas kami hari ini. Sekiranya menjadi kekuatan dan semangat untuk melakukan aktivitas kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Tuhan berkati, kiranya hikmat dan kesehatan senantiasa mengiring mereka dalam mengemban tanggung jawab yang Tuhan telah embankan bagi masing-masing kami. Ya Bapa di sorga, berdoa juga untuk umat-Mu yang mungkin sedang dalam keadaan yang kurang sehat karena adanya berbagai penyakit. Kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka, memberkati setiap usaha yang dilakukan, sekiranya boleh menjadi saluran kesembuhan. Bapa di sorga, berdoa juga untuk umat-Mu yang mungkin sedang dalam pergumulan yang berat. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kekuatan untuk bisa melalui semua hal-hal sulit dalam hari hidup. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sedang dalam usia yang lanjut. Kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka dalam usia yang indah ini, menopang dalam kelemahan dan senantiasa memperteguh, menguatkan iman percaya mereka. Bapa di sorga, berdoa juga untuk anak-anak sekolah yang sementara menekuni kewajiban mereka sebagai pelajar. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan. Semoga semuanya boleh dikerjakan dengan tekun, tanggung jawab, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, berkati kegiatan kami hari ini. Sekiranya kami boleh melakukan aktivitas kami, kesibukan kami dengan baik, dengan berhikmat kepada dari Tuhan, dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya Bapa di sorga, sesungguhnya kami tak mampu jika jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami senantiasa menaruh harap kepada Tuhan bahwa segala kehidupan hanya berada di dalam tangan Tuhan. Ini yang menjadi ungkapan syukur kami ya Tuhan, permohonan kami, tetapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati kita untuk mengawali aktivitas kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.